Indonesia 2014, Elvira Devina Mira berhasil membanggakan Indonesia dengan masuk ke dalam 15 besar kontestan Miss Universe 2014 dan menyabet gelar Best National Costume. Keberhasilan Elvira meraih Best National Costume tak lepas dari peran perancang Dinan Faris yang membuat kostum bertajuk Chronicle of Borobudur. Kostum seberat 20 kg ini berhasil memukau para juri. Selain kisah Elvira, beberapa peristiwa menarik pernah terjadi dalam sejarah gelaran ajang kontes kecantikan. Salah satunya kehebohan atau kasus yang terjadi selama dan setelah kontes kecantikan tersebut. Malam ini kami merangkumnya dalam 7 peristiwa heboh kontes kecantikan. Mai Miat Noi, ratu kecantikan asal Myanmar, memenangkan gelar sebagai Miss Asia Pacific World Super Talent 2014 yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Namun karena ketahuan tidak jujur dan berperilaku buruk, penyelenggara mencopot gelarnya pada pertengahan 2014 silam. Yang mengejutkan, ia membawa kabur mahkota senilai 2,3 miliar rupiah dan hadiah implan payudara gratis. Menurut juru bicara pihak penyelenggara, Noi berencana terbang ke Korea Selatan untuk persiapan menjadi bintang K-pop. Namun ia membohongi seluruh tim dan panitia sudah tak sanggup mengurusnya lagi. Pihak penyelenggara juga sudah memberikan uang sebesar 117 juta rupiah untuk operasi dan menyiapkan 2 album, koreografer, dan juga akomodasi. Namun Noi memanfaatkan situasi ini dengan tinggal lama-lama di Seoul bersama ibunya yang membuat pengeluaran membengkak. Sebulan kemudian ia menggelar konferensi pers dan mengaku bahwa ia dipaksa untuk melakukan semua operasi. Ia juga membantah membawa kabur mahkota kemenangan karena saat itu ia sudah berada di atas pesawat menuju Myanmar dan tak mengetahui kalau gelarnya sudah dicopot. Sebuah mahkota kemenangan bisa mengartikan segalanya. Malam final kontes kecantikan di Brazil, Miss Amazonas 2015 seharusnya bahagia. Namun malam bersejarah itu justru harus berakhir ricuh. Berita bahwa pemenang kedua merebut paksa mahkota Miss Amazonas 2015 menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Bagaimana tidak, pemenang kedua tidak menerima kekalahannya dan nekat merebut mahkota pemenang lalu membantingnya. Caitlin Ayala yang menjadi sorotan atas perbuatan tak terpujinya menuturkan mengapa ia sampai marah dan tak menerima kekalahan. Menurut Caitlin, pemenang Miss Amazonas 2015, Carolina Toledo, melakukan suap uang. Setelah membanting mahkota, Caitlin berteriak lalu mengangkat kedua tangannya ke atas seolah-olah apa yang telah ia lakukan adalah benar. Ia tak tampak menyesal sama sekali. Carolina tampak kaget dan kesakitan karena mahkotanya dilepas paksa. Pihak penyelenggara tidak mau berkomentar mengenai kejadian ini. Dalam media sosial milik Caitlin menuliskan bahwa tindakannya memang buruk, namun ia harus menunjukkan fakta yang sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Pantaskah menunjukkan rasa kecewa secara terang-terangan di hadapan halayak? Korea Selatan dikenal sebagai pusat bisnis operasi plastik. Hal ini seolah sebagai hal lazim bagi warganya. Operasi plastik juga sudah merambah ke ajang pemilihan Ratu Kecantikan. Terbukti pada ajang pemilihan Miss Korea 2013 lalu, ada sedikitnya 20 kontestan yang memiliki wajah yang sama. Ya, mereka memiliki bentuk mata, hidung, dan senyum yang sama. Hal ini menimbulkan perdebatan di media-media sosial. Sebagian setuju kalau wajah mereka sama karena operasi plastik. Tak hanya tahun ini, Miss Korea 2012 Yumi Kim juga sempat menjadi kontroversi ketika foto wajahnya saat masih sekolah beredar di internet. Ketika itu wajahnya tampak sangat berbeda dengan penampilan sekarang. Alhasil, kemenangannya dianggap tidak adil karena ia telah menjalani operasi plastik.
kontes kecantikan di Chongqing, Tiongkok menuai kontroversi karena kontestan yang menjadi pemenang dianggap tidak pantas mewakili kecantikan wanita Chongqing. Dengan kata lain, pemenang dianggap tidak cantik. Kabar ini menjadi heboh setelah pengguna internet memposting foto para pemenang yang ikut dalam ajang Miss International Beauty 2012 Pageant Chongqing. Mereka mengkritik keputusan juri yang memenangkan wanita Malang bernama Lan Rong. Beberapa bahkan menganggap hasil kontes tersebut telah direkayasa. Menanggapi hal ini, pihak penyelenggara tidak bergeming dengan komentar yang ada. Namun, entah karena banyaknya protes, penyelenggara akhirnya memutuskan untuk melakukan kontes kecantikan season 2. Penyandang autisme sering digambarkan sebagai antisosial dan memiliki dunianya sendiri. Hal ini membuat stigma orang terhadap penyandang autisme menjadi negatif. Padahal penyandang autisme juga memiliki kemampuan yang mengagumkan. Salah satu contohnya Alexis Weinman. Gadis cantik asal Montana ini menderita autisme, namun dia berhasil membuat sejarah dengan menjadi kontestan autis pertama yang ikut serta dalam ajang Miss Amerika 2013. Alexis Weinman juga tercatat sebagai kontestan termuda, yaitu baru 18 tahun. Alexis yang didiagnosis autis pada usia 11 tahun, kini sudah terbiasa dengan kondisi yang ia miliki. Ia juga berharap bisa menggunakan platform Miss Amerika sebagai wadah untuk menyebarkan kesadaran mengenai autisme. Alexis menambahkan bahwa ia ingin semakin banyak orang memahami autisme. Ia juga ingin membantu orang yang memiliki kondisi serupa untuk membuka potensi yang ada dalam dirinya. Jenna Talakova menjadi transgender pertama yang ikut dalam ajang Miss Universe Kanada pada 2012. Ia bersaing dengan 61 peserta lainnya dan mampu menembus 12 besar sebelum akhirnya gagal melaju ke 5 besar. Warga asli Vancouver ini awalnya ditolak saat mendaftarkan diri untuk mengikuti kontes tersebut karena tidak dilahirkan sebagai perempuan. Ia kemudian menarik perhatian internasional dengan menyewa pengacara terkenal dan mengajukan gugatan kepada panitia. Aturan kontes yang dikelola organisasi bilik milenial Donald Trump ini menegaskan setiap peserta harus secara alamiah dilahirkan sebagai perempuan. Namun tak lama setelah Talakova menggelar konferensi pers, organisasi Miss Universe memperbolehkan keikutsertaannya. Meski kalah, Jenna sudah berhasil meraih perhatian masyarakat kepadanya. Juara kontes kecantikan selalu identik dengan paras cantik dan rambut panjang yang indah. Namun Angelica Halindes memberikan warna baru dengan membuktikan ia layak menyabet gelar juara meski berambut pelontos atau botak. Angelica masih berusia 19 tahun saat terpilih menjadi Miss Philippines Earth USA. Ia tetap percaya diri meski tampil berbeda di antara para finalis lainnya. Tampil pelontos bukannya ingin berbeda, namun karena Angelica mengidap alopecia, yaitu kondisi di mana daya tahan tubuhnya menurun dan menyebabkan ia kehilangan rambut. Di banyak kasus, biasanya penyakit ini tidak permanen. Namun sejak usia 12 tahun, Angelica sudah didiagnosis terkena alopecia dan 3 tahun kemudian kepalanya botak hingga sekarang. Ia mengatakan bahwa mengikuti ajang kontes kecantikan menjadi kesempatannya untuk menunjukkan pada dunia bahwa perempuan sepertinya tak berbeda dengan wanita cantik lainnya.